Ini pohon yang berasal dari biji yang awal-awal dulu kita tanam di kebun ya, dan terbiarkan. Ini dulu sempat kebingungan juga waktu membongkar, jadi kita potong penggal pendek aja karena ya namanya dari biji ya, nggak dirawat, hanya tanam awal-awal dulu, jadi nggak punya karakter dan akar pun kan semrawut. Jadi kita penggal pendek, kita masukkan pot dan akhirnya tidak terpegang. Pernah sempat dikawati tapi lost kontak ini. Jadi kita akan mulai lagi. Halo, jumpa lagi bersama Seni Flora, channel yang membahas semua tentang tanaman hias. Kali ini kita ngerjain ngoreksi yang awal dari tanaman biji yang terbiar. Kali ini kita sharing ya antara prokar dengan yang liar ya. Ini berasal dari tanaman biji ya, yang mungkin perakaran kurang beres. Jadi kemarin dulu kita sempat bongkar karena memang tanaman biji kan pertumbuhannya lurus terus ya, lurus dan nggak punya karakter. Akar pun nggak begitu bagus. Jadi 2 tahun lalu ini kita bongkar, kita penggal pendek. Nah, kita nggak mau main tinggi karena nggak bagus juga tingginya, jadi kita pendekkan. Tapi setelah itu kita nggak sempat pegang, sempat kita kawati sebentar tapi lost dan nggak terkontrol. Jadi ini kita coba yang sekarang trennya kan prokar ya, prokar. Jadi seakan-akan yang dari biji ini atau yang liar ini tersisihkan gitu. Di sini saya coba mengurai kelebihan dan kekurangan antara keduanya, antara prokar dengan yang liar. Kalau menurut saya prokar itu bagus, yaitu salah satu trik ya, satu ilmu untuk kita memperoleh bahan yang bagus, sempurna, mungkin dikatakan sempurna tapi waktunya singkat gitu ya. Tapi di sisi lain dari seni itu kan natural yang mungkin kesan lukanya, kesan tuanya atau cacat-cacat yang sedemikian rupa itu, yang bahkan kekurangannya itu menjadi suatu kelebihan dari satu seni itu, yang mungkin dalam prokar terlalu sempurna kalau dalam seni ya. Tapi kebetulan trennya kali ini prokar gitu ya, kita ikuti juga tren prokar tadi ya, kita buat juga ada. Tapi ini kita akan bahas yang natural ini, yang liar ini, yang enggak diprogram dulu dari biji. Kita akan eksekusi dan nanti kita akan lanjutkan terus sharing-sharingnya dan gimana kurang lebihnya dari prokar tadi dan dari yang liar. Oke, yang penting happy. Jadi seperti biasa kita pendekkan dulu ya, kita potong ya, nanti kita bongkar gimana kejadian, nanti kita lihat proses-proses selanjutnya. Ini lumayan ada berapa pohon ya, mungkin kalau semuanya dari yang di polybag mungkin 100 pohon lebih, tapi kita cek dulu lah, nanti kita akan ground balik. Sampai udah di ember aja pun udah tembus ke tanah. Barang yang diterlantarkan
kita akan cek, kita akan koreksi. Saya yakin di dalam sini alam akan membentuk dia dengan baik juga. Mungkin keindahannya akan lebih natural daripada kita rekayasa ya. Karena keindahan alamiah itu waktu yang akan menentukan dan membentuk semuanya. Dan ini pohon yang kita prokar, memang kita program akar ya. Nah seperti ini, dia bagus, perakaran bagus, tapi kalau nanti kita angkat mungkin kesan tuanya ini belum dapat, karena masih ini ya, masih rapi dan nggak ada luka atau apapun ya. Nah jadi ini kita program akar sekian, ini semua program akar, dan nanti kita akan cerita tentang yang nggak diprogram tadi. Dan saya kira itu juga menjadi bahan dan bonsai yang bagus nanti ketika kita pola dan kita ground balik, tapi memang makan waktu lebih lama daripada yang prokar. Tapi kita akan lanjutkan terus, yang penting happy. Kita masih akan terus proses semua bahan yang masih tersisa. Ini ukuran lumayan besar ya, lebih kurang seukuran botol aqua 1 liter seperti ini. Akar dulu memang nggak beres ini, susunannya pun ya nggak terlalu rapi dan modelnya lurus. Nah setelah terbiar dan los ya, ini kalau di ground mungkin lebih bagus, tapi karena di pot ya jadi seadanya lah perkembangannya. Dari percabangan ini kita ternyata nampak satu keindahan. Kalau kita press lagi nampak indahnya di mana. Kalau akar udah dibilang boleh lah, nggak terlalu rapi tapi naturalnya dapat. Percabangan pun sudah mulai kasar, jadi nanti kita press kita bisa atur kemana arahnya, tinggal tunggu perantingan. Jadi tantangan untuk proses bahan yang enggak prokar ya punya tantangan tersendiri. Ini kita cukup tertantang karena percabangan sudah merawut, tapi disebabkan enggak terkontrol tadi, percabangan seperti ini dia udah besar-besar. Jadi istilahnya cukup lah untuk kita nolkan lagi. Jadi bugil-bugil seperti ini bagus, kita hanya tinggal tunggu perantingan, atur percabangan, udah enak dilihat ini. Tapi itu tadi proses itu memang perlu waktu yang memang naturalnya itu ya alam yang buat. Jadi waktu yang akan menentukan, yang akan membentuk karakter pohon itu sendiri. Jadi di situ kelebihan dari barang yang terbiar gitu ya, barang yang terbiar atau yang enggak diprogram akar atau enggak diprogram secara intensif. Seakan-akan kita kalau menemukan yang seperti ini yang kita liarkan atau kita tanam tapi enggak kita lihat, seperti mendapat harta karun gitu kan, apalagi yang bentuknya bagus-bagus ya. Ini seperti ini. Ini udah alam yang membentuk, kita hanya memotong-motong, tinggal tunggu perantingan. Jadi jangan disia-siakan sebetulnya. Walaupun trennya sekarang program akar, program apa itu ya bagus karena ilmu ya, ilmu yang harus kita adopsi juga untuk perkembangan perbonsaian di Indonesia.
Jadi semua untuk pembonsai kita buat aja, kita perlu kembangkan ilmu-ilmu yang baru atau pemikiran-pemikiran yang baru. Sebab di bonsai ini pun improvisasi pohon itu kita akan improve untuk dia menjadi lebih bagus ya, walaupun terkadang melawan kodrat dari alam gitu, tapi kita pohon yang sebagaimanapun kita akan improve untuk lebih bagus. Intinya kesimpulan akhir adalah keindahan itu. Tentu dengan seni bonsainya kita mengutamakan yang cenderung ke natural ya, hasil natural gitu, enggak seperti ini kan Bluejung nih, ini kan enggak programan, tapi ya alur-alurnya itu kalau memang nanti mencapai pohon yang udah rimbun, keren sekali ini seperti ini. Jadi inilah kelebihan dari pohon yang memang kita loskan tanpa disentuh dan dengan resiko masing-masing lah. Memang seperti ini prosesnya lebih lama daripada prokar pasti lebih cepat, karena dari awal udah kita atur, udah kita set, dan kita akan tampilkan yang terbaik dari hasil prokar kita. Jadi setiap bahan maupun prokar atau tidak punya kelebihan masing-masing. Yang di dalam seni itu adalah kebebasan, tapi di dalam kompetisi adalah aturan. Jadi kita harus tepat menempatkan itu semua, karena sebaik apapun kalau kita terjun di bonsai pasti ada improvisasi yang kita akan rekayasa, dan dengan intinya adalah keindahan. Jangan berbicara seni jika masih terpenjara dan terpaku dengan aturan, dan jangan ikuti kompetisi jika tidak tahu aturan. Oke, sing penting happy. Hasil dari improvisasi kita tentukan depannya ya. Ini kita susun dulu lah. Ini keren. Nah, susun dulu. Panas. Oke, seperti inilah kondisinya. Nanti kita akan timbun dan hasilnya kita akan tunggu 1 tahun ke depan. Seperti happy. Kalau yang sebelah sini ini pun ya bukan dari programan. Ini sudah mulai nampak perakar percabangan.